Halo dulur-dulur Cakcuk dimanapun kalian berada. Kali ini Cakcuk akan membawakan sebuah film drama Korea romantis yang lagi hits, yaitu Snowdrop. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, otot, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Di episode sebelumnya, Yongro benar-benar melakukan adegan romantis yang membuat para penggemar kehilangan akal saat adegan Yongro memeluk Soho. Namun di luar dugaan, Yongro melakukan sesuatu yang lebih ekstrim, di mana ia melakukan itu untuk mencuri pengendali bom jarak jauh milik Soho. 기숙사가 폭발하는 거 맞지? Perdebatan terus terjadi antara mereka berdua sambil Yongro memegang alat pemicu bom tersebut. Ia tak percaya atas perkataan Soho yang tak akan melukai siapapun yang ada di dalam asrama. Soho juga mengatakan akan keluar bersama-sama setelah 9 hari nantinya, dan itu menjadi pertanyaan besar buat Yongro. Namun ia tak mampu menjawab pertanyaan tersebut karena ia tahu perjanjian antar negara ini melibatkan ayahnya. Rasa kecewa dan sakit hati terlihat di mata Soho karena dicap pembohong oleh orang yang dicintainya. Yongro pun kabur dan Soho terus mengejarnya hingga ia mendapatkan alat itu kembali dan meminta Yongro untuk mempercayainya. Tanpa mereka sadari, Dr. Kang mengetahui percakapan mereka. Kala itu Dr. Kang dan Jo sedang melihat pintu keluar yang digunakan oleh Gangmu. Ketika Dr. Kang mendengar percakapan dengan Soho dan Yongro, dirinya hanya bisa terpaku. Sebab Dr. Kang juga mencintai Soho. 기숙사 안에 누구도 해칠 생각이 없다고. 널 지켜볼 수밖에 없는 거. 그것 때문에 돌아버리겠다고. Di scene berikutnya, Soho menyeret Gangmu ke sebuah ruangan dan menghajarnya. Ia menanyakan bagaimana Yongro mengetahui tentang alat pemicu bom tersebut. Namun Gangmu berdalih itu hanya untuk membuat Yongro tak bertindak bodoh. Gangmu juga terus memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kepercayaan Soho terhadap partainya yang akan menyelamatkannya. Di saat itulah keraguan besar menyelimuti pikiran Soho. Seakan menanggapi pernyataan Gangmu, Soho meminta bukti kepada Gangmu bahwa yang ia katakan benar adanya. Dengan bantuan orang terdekat Gangmu yaitu Hana yang nanti akan masuk membawakan mereka persediaan. Gangmu menduga jika mereka sengaja dikurung dalam asrama tersebut untuk tujuan pemilu. Setelah pemilu sukses dilakukan, mereka akan dibunuh nantinya. Ia pun menawarkan kerjasama untuk bisa keluar dengan selamat dari asrama dan menyelamatkan para sandera. 지들 권력 유지하자고 국민들 목숨 가지고 장난치는 새끼. 일개 공작원 셋의 목숨을 구하자고 천문학적인 거액을 포기한다. 북남이 짜고 여기 있는 모두를 죽일 거라는 확실한 증거. Pihak ANSP sedang mempersiapkan permintaan para mata-mata yang akan diantar oleh Hana. Hana pun masuk kembali ke asrama dengan membawa perbekalan tersebut. Di sisi lain, Pak An sedang berpidato di depan para wartawan dan berusaha membuat skema penyelamatan. Namtai juga menelepon pihak mata-mata untuk memberitahu rencana mereka dan tak memperbolehkan melepaskan Sandra. Di sini juga terlihat keraguan seorang Dr. Kang kepada Soho. Ia meminta alat pemicu itu dari tangan Soho. Karena sebelumnya, Soho lengah karena seorang sandera bisa merebut alat pemicu itu dari tangannya, yang tak lain adalah Yongro. Dan Dr. Kang juga mengancam akan membunuh Soho jika ia keluar jalur. 안기부 측은 무장 간첩들이 요구한 식량과 약품을 이번에 간첩들이 인질들을 풀어주지 않는다면 불행하게도 근본 인질극은 다소 장기 산할줄 어떻게 들여보내 임마! 애들 다 살려내야 할 거 아니야! 인질들 석방 따윈 하면 안 된다 이 말이야, 오케이? 격발기를 갖고 있어서야 쓰겠어? Hana kembali masuk ke dalam asrama sesuai permintaan Soho. Mereka kemudian mengungkapkan rencana tersebut kepada Hana dan memintanya mencari bukti jika pihak selatan memang memanfaatkan situasi ini. Selang beberapa waktu, Gangmu kembali ke kantin dan duduk bersama sandera lainnya. Di saat itu, Yongro mempertanyakan kebenaran akan mendapat kebebasan dalam 9 hari kemudian. Gangmu membenarkan bahwa pihak Korea Utara bakal membebaskan seluruh sandera tepat setelah 9 hari setelah pemilu. 승하기 위해서라도 간첩들은 물론 인질들까지 싹 다 죽이려 들 거야. 그 말 믿어도 되는 거예요?
도간의 눈치끼리 싸워봤자 지레 죽기밖에 더해. Di sisi lain, kejadian mengejutkan saat Bun Oke menemukan HT di tong sampah kamar mandinya dan berusaha menyimpannya. Sebelumnya dia sempat berdebat dengan Sang Bum di dalam kamar mandi tentang uang simpanan para mata-mata. Jo yang mengetahui keributan itu pun membuat Sang Bum dihajar kembali. Para sandera yang mendapat kebebasan itu pun akhirnya keluar bersama Hana. Soho benar-benar tak mematuhi perintah Namtai untuk tidak membebaskan para sandera. Pembebasan 30 sandera itu membuat Namtai marah karena tak sesuai dengan rencananya. Ia pun memerintah bawahnya untuk membawa para sandera yang dibebaskan menuju kantor ANSP. Dan Hana yang keluar membawa para siswa kemudian masuk ke dalam camp untuk menyadap percakapan yang terjadi. 석방된 학생들의 건강 상태를 점검하느라 인근 병원으로. 왜 안 좋아? 좋아! 좋다고! 좋아서 이러는 거 안 보여? 애들 달고 나왔잖아. 그것도 한두 명도 아니고 쭈르르르르. 안 좋으세요? Di tengah duka yang menyelimuti, Changsu menyempatkan pergi ke asrama Universitas Sosu untuk memperingatkan cara bekerja Namtai. Ia tak mau membuat siswa celaka, terutama anaknya Yongro. Namun sepertinya Namtai hanya ingin berkuasa dan membiarkan partainya menang. Namtai juga mengatakan tak peduli jika ada siswa yang meninggal asalkan partai mereka menang dalam pemilihan itu. Mendengar hal itu, Changsu sangat marah. Ia tak mau tahu bagaimanapun caranya semua siswa harus selamat. Percakapan itu membuat Pak An tercengang lantaran Namtai mencoba menghalalkan segala cara agar partainya menang. Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mendukung mereka. Di sisi lain, Hana dengan jelas mendengarkan rencana ini lewat penyadapnya dan membuat ia tak percaya atas apa yang dilakukan negaranya. 남북 협상 내용 잊었어? 빨갱이 새끼들은 애들 목숨이 문제야. 까짓것 다 죽이게 다 살려야 돼. 내 딸까지 전부 다. 이 새끼들이 진짜 씨. Soho tak sabar menunggu hasil dari Hana. Ia pun meminta Gangmu untuk menghubunginya. Sepertinya situasi ini justru membuat Hana tertangkap basah oleh Pak An. Karena sebelumnya Pak An menemukan sebuah penyadap di bawah meja Namtai. Dan kecurigaan itu menuju kepada kurir pengantar makanan. Dan apesnya, motor itu ditemukan berada di dekat mobil Hana yang saat itu bersama Gal. Mendengar Hana tertangkap, Gangmu pun kesal dengan sikap Soho karena tak percaya bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat partai. Soho hanya percaya bahwa partainya pasti akan membebaskannya dan membawa pulang secara hidup-hidup. Perdebatan masih terjadi antara Gangmu dan Soho. Gangmu mencoba membuat Soho tergerak bahwa pada akhirnya semua akan sama. Dengan dalih reputasi pihak utara bakal menipu banyak orang Korea atau Jepang lalu menginjak-injak kehidupan mereka. 그럼 당에 충성한 공작원들의 목숨을 돈에 팔아넘기는 거야. 후배라고 오냐오냐 해줬더니 겁도 없이 나를 물어? 가만히 있을 줄 알아? 형, 이거 언론 탄압이야! 언론 탄압이라고! Penyamaran Bukpi terungkap langsung oleh Gangmu ketika mengetahui ruangan penyadap itu. Meski bekerja di agensi yang sama, nyatanya Bukpi hanyalah sebuah alat bagi ANSP. Tentu saja Bukpi tak bisa melawan karena ia sudah diancam. Namun dalam hati Bukpi, ANSP tetaplah sekumpulan orang-orang jahat. Dan kini, Gangmu mencoba bekerja sama dengan Bukpi untuk membebaskan para siswi. Bukpi pun pergi ke toilet untuk mengambil HT yang ia sembunyikan sebelumnya. Namun sayang, ia tak menemukannya. 그 학생들 좀 같이 구합시다. Gangmu memberitahu Bukpi bahwa apa yang terjadi saat ini hanyalah untuk kesuksesan pemilu semata. Ia juga memberitahu jika Yongro sudah membocorkan identitasnya jika dirinya adalah putri direktur ANSP. Semenjak saat itu, Bukpi mencoba bekerja sama dengan Gangmu dan membuat Yongro sebagai pengalih perhatian mereka. Misi untuk membebaskan diri pun dilakukan. Mereka mencoba mengacaukan tim dengan kunci tempat rahasia tempat penyadapan yang berada di kantornya. Disitulah Yongro diminta untuk bersembunyi. 언제까지 안기부에 놀아나실 겁니까?
Sebelum melakukan aksi meloloskan diri bersama-sama, Bukpi mencoba mengalihkan perhatian para mata-mata dengan melakukan senam pagi. Saat itu Soho dan rekan-rekannya marah karena mereka melakukan kegiatan. Bukpi protes karena pihak utara benar-benar melanggar hak asasi mereka. Sampai-sampai pihak mata-mata tak membiarkan para sandera ini untuk membersihkan gigi dan wajah mereka. Akhirnya aksi protes ini membuat Soho menyetujui mereka untuk membersihkan diri. Kesempatan inilah yang digunakan Yongro untuk mengelabui mereka dan menghilang. Ia memasang alarm di jamnya dan membuat Jo terpancing untuk mencari suara tersebut. Saat itu pun ia berlari menuju kantor Bukpi dan bersembunyi di ruangan tersebut. 잠자리도 잠자리인데요. 진짜 꿉꿉해서 못 살겠어요. 하나, 둘, 셋! Jo kembali ke ruangan kantin dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa Yongro telah menghilang. Seketika itu Soho pergi bersama Jo untuk mencarinya. Di sisi lain, Lee berhasil dilumpuhkan oleh Gangmu dan dengan segera memimpin mereka untuk kabur. Gangmu juga mencoba mengelabui Dr. Kang untuk naik ke lantai 4 dengan dalih akan membebaskannya bersama Yongro. Ketika sampai di sana, Dr. Kang pun dikurung di ruangan tersebut dan Jo juga dikunci di ruang bawah tanah. Kembali ke mereka, Pak Kim menunjukkan jalan pintas menuju pintu keluar. Namun lucunya, di saat semua berusaha keluar dari asrama, Bun Oke malah mencuri tas mata-mata. Begitu juga dengan Sang Bum yang juga mencari tas tersebut. Di akhir film, Soho yang sedang mencari Yongro mendapat petunjuk tentang keberadaannya karena suara aneh di balik pintu rahasia tersebut. Ia juga berusaha meyakinkan Yongro dengan melakukan kode ketukan saat mereka dalam misi penyelamatan Soho. Belum juga ada jawaban dari dalam, Gangmu tiba-tiba muncul dan bertarung dengan Soho. Tentu saja keahlian bertarung Gangmu tak sebanding dengan Soho. Ia dengan mudah melumpuhkan Gangmu. Namun situasi berubah di saat Yongro keluar dan mengalihkan perhatian Soho. Di saat itu Gangmu membalik keadaan dan membuat Soho terancam. Di sisi lain, para murid dan yang lain menemukan seberkas cahaya terang yang berada di balik pintu utama asrama. Mereka sangat antusias akan kebebasan ini. Gangmu yang kembali bersama Soho dengan tangan terikat melepaskan jebakan bom yang berada di pintu tersebut. Namun di saat mereka akan keluar, Dr. Kang muncul dengan detonator bom yang berada di tangannya dan mengancam akan meledakkan asrama jika ada yang bergerak. Seketika Guang Tai bergerak membuka pintu dan boom, asrama pun meledak. 꼼짝 마. 누구라도 움직였다간. 지금 다 같이 죽자는 거야? Kalian selalu dibikin gemes sama sikap-sikap bodoh dari beberapa karakter di sini. Entah karena sikap tamaknya ataupun sikap plin-plan mereka yang membuat kerugian pada semua orang. Nasi udah jadi bubur dan bom pun sudah meledak. Apakah akan memakan korban? Kita tunggu episode berikutnya. Sekian alur cerita film seri Snowdrop episode 9 kali ini. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan cek di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan. Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam caco. Goodbye. 동작 그만. 다 죽은 거 아니야? 설마 폭탄이 터졌는데. 가슴이 타는 부모들의 안타까운 소식이 연이어 전해지면서 13명만 죽었겠어요. 너 내 딸 머리카락이라도 하나 건드렸다가 남측과 합의한 대로 움직였어. 3명만 죽어야 되는데. 대선 승리지 인질 구출이 아니지 않소.